Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Saya mengajak sahabat FP semua, kita sama-sama yuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di hari-hari yang sangat berat ini, saudaraku. Pandemi COVID yang tidak kunjung selesai bukan berarti kita menjadi kering di hadapan Tuhan, kita menjadi lemah, tapi mari yuk kita sama-sama bersatu hati merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Kita meminta kemurahan Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan sajalah yang selalu melindungi kita, selalu memelihara hidup kita di tengah-tengah pandemi COVID yang diizinkan Tuhan terjadi di tengah-tengah kita hari-hari ini. Mari saudaraku, saya mengajak kita sama-sama untuk memuji. Hei jiwaku, pujilah Tuhan. Hei lidahku, muliakanlah namanya. Yuk kita memuji Tuhan, kita akan sama-sama berbagi kebenaran firman Tuhan, dan kita sama-sama akan berdoa syafaat pada pagi hari ini. Kita tidak dibatasi oleh jam, tapi kita fokus hati kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Biarlah lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita puji Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yes Tuhan, bawa sadar Tuhan, kalau kami ada sampai dengan hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan, semua karena perlindungan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan karena hasil usaha kami, bukan karena kekuatan kami, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Bawa lidah kami untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan yang hidup, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak dimuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kemurahan, kemurahan-Mu, terima kasih lebih dari hidup. Mari saudara kita memuji Tuhan. Kemuliaan-Mu lebih dari hidup. Mari saudaraku, kita naikkan pujian. Bawa lidahku memuji Engkau,
kemurahan Tuhan, kemurahan-Mu Yesus lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan Yesus, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur atas oksigen yang boleh kami hirup dengan gratis. Kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan untuk memuji Tuhan. Bawa lidah kami untuk terus memuji Tuhan. Bawa lidah kami untuk terus memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan saja yang layak dipuji. Tuhan saja yang layak dimuliakan. Tidak ada kuasa lain yang layak dimuliakan. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih. Bawa lidah kami untuk memuji Engkau. Bawa jiwa kami, bawa roh kami untuk memuji Engkau. Pimpin kami Roh Kudus dalam menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita percaya dari semula Tuhan menciptakan kita hidup di tangan Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Rencana indah Tuhan sudah siapkan buat kita. Meskipun kita menghadapi hari-hari yang tidak enak, saudaraku, tapi kita percaya ada rencana indah yang Tuhan sediakan. Roma 8 ayat 28-29 dikatakan, Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang sudah dipilih sejak mulanya, yang sudah ditentukan Tuhan sejak mulanya. Dan supaya kita bisa menjadi gambaran serupa dengan Dia. Saudara yang terkasih, kalau Anda dan saya dipilih oleh Tuhan, itu sudah ditentukan Tuhan dari semula untuk memuliakan Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan di bumi ini, di dalam hidup kita. Mari kita pujikan. Lagu pujian lama ini sangat memberkati saya, dan saya percaya pasti akan memberkati kita semua. Kita akan memujikan dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita memuji Tuhan. Kita percaya Tuhan dari semula sudah menetapkan rencana yang indah. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik,
berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan, kami percaya Tuhan. Efesus 1 berkata, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah mengenal kami, bahwa kami sudah dicetak Tuhan di surga. Dan ketika kami dilahirkan di dunia, Tuhan sudah memilih kami untuk diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh amat baik Tuhan. Pakai kami, hidup kami itu berarti buat setiap sesama kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Engkau tidak menghendaki semua manusia, semua umat manusia binasa Tuhan, melainkan semua umat manusia bertobat, kembali ke jalan-jalan, dari jalan-jalan mereka yang jahat ke jalan-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan, bawa kami menyadari betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam situasi apapun juga Tuhan, kami mau melihat setiap kebaikan Tuhan ada dalam diri kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati situasi apapun Tuhan. Situasi COVID saat ini Tuhan, yang secara manusia, secara daging gak enak. Kami tidak bisa bersekutu bersama Tuhan, bersama umat-umat Tuhan yang lain Tuhan di gereja Tuhan. Kami tidak bisa bekerja dengan baik Tuhan Yesus. Tapi satu hal kami percaya Tuhan, rancangan-Mu rancangan yang baik, rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan Tuhan Yesus. Di dalam segala hal Tuhan, Kau mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan hidup kami berarti Tuhan. Dalam situasi apapun juga, jadikan kami, hidup kami Tuhan berarti. Bukan hanya untuk diri kami, tapi untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, untuk sesama kami, terutama untuk kerajaan Allah. Biarlah hidup kami berarti bagi Tuhan. Hidup kami membawa dampak yang baik, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah situasi apapun juga Tuhan. Roh Kudus pimpin kami untuk terus hidup di dalam kebenaran. Sebab banyak sekali orang menganggap jalannya lurus, tetapi ujungnya menuju kebinasaan, menuju maut. Kami tidak mau berlangkah dengan kekuatan kami. Kami tidak mau melangkah dengan pengertian kami. Berikan kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian Tuhan. Untuk mengerti jalan-jalan Tuhan. Untuk melihat jalan-jalan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan, supaya kami bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Bukan hanya perbuatan-Mu yang dahsyat, bukan hanya kebaikan-Mu yang kami alami, tapi kami mau mengerti Tuhan. Di balik situasi apapun juga, ada rencana Tuhan yang baik, ada rencana Tuhan yang ajaib, ada rencana Tuhan yang luar biasa buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah, sampaikan pesan-Mu Tuhan buat setiap kami pada pagi hari ini. Kami mau belajar, kami mau duduk diam di bawah mendekat kaki Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami. Kami taruh segala beban kami di bawah kaki Tuhan. Kami mau menerima kelegaan yang dari Tuhan. Firman berkata, marilah datang kepadaku hai yang letih lesu dan beban berat, maka aku beri kelegaan kepadamu. Firman berkata, pikulah kuk yang kupasang. Kuk yang kupasang itu ringan dan mendatangkan kelegaan buat setiap kami. Tuhan, kami mau memikul kuk yang dari Tuhan. Kami mau memikul salib kami, tanggung jawab kami. Kami percaya kuk yang dari Tuhan itu ringan, memberikan kelegaan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan
bahwa kami untuk mengerti mengenal Tuhan dengan benar, mengerti rancangan Tuhan dengan benar. Mampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan, menggenapi setiap rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang saya akan mau sharingkan, kita ambil sama-sama dari saya mengajak untuk sahabat FB yang sudah bangun pagi hari ini untuk menyiapkan Alkitabnya. Silakan membuka dari kitab Galatia 6, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Galatia 6 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan dahulu dari ayat pertama sampai selesai, nanti kita akan membahas bagian dari ayat ini satu persatu, Bapak Ibu yang terkasih. Saling membantulah kamu, judulnya di situ. Nah, ini sangat tepat sekali dengan hari-hari ini yang sedang terjadi, yaitu adanya COVID. Firman Tuhan ini juga tepat buat saya dan tepat buat kita semua yang mendengarkan. Galatia 6 ayat pertama sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, yang membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang melihat program pada pagi hari ini, firman Tuhan ini sangat luar biasa sekali. Berbahagialah setiap orang yang menyampaikan kabar baik, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kabar baik, menyimpan dalam hati, dan merenungkannya serta melakukannya. Firman Tuhan yang baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan bahas satu persatu ayat ini, saudaraku. Firman Tuhan di Galatia 6 ayat yang pertama sangat jelas sekali, saudaraku. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Saudaraku yang terkasih, yuk kita flashback, kita refleksi pada diri kita masing-masing. Seringkali kalau kita mendapati orang yang melakukan pelanggaran, ya, hari-hari terakhir ini ada akun fake gereja palsu, ada akun-akun fake haters, ya. Ketika akun ini bukannya mengabarkan kabar baik, tapi dia hanya membahas pelanggaran-pelanggaran orang beriman yang jatuh. Ya, ada hamba Tuhan yang jatuh dalam pencobaan atau apa, malah dia menyebarkan itu ke sosial media, saudaraku. Saudaraku yang terkasih, marilah kita sebagai umat Kristen, kita disadarkan, Anda dan saya disadarkan melalui Galatia 6 ayat pertama sangat jelas, saudara. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut,
sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya, kalau kita melihat saudara kita yang jatuh, kita bukannya menghakimi, bukannya kita terus menjelek-jelekan, bahkan kita membuka aib saudara kita itu di depan umum, enggak saudaraku. Namun kita tahu bahwa saudara kita melakukan pelanggaran yang enggak benar. Firman Tuhan katakan apa? Kita harus menegur, memimpin orang itu harus memimpin orang itu ke jalan yang benar di dalam roh yang lemah lembut. Jadi jangan marah-marah, jangan menghardik, jangan menghakimi, menghukum. Kalau kamu tidak bertobat, kamu binasa. Enggak, saudaraku. Kita sadarkan bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang benar, apa yang baik yang Tuhan hendaki, kita sampaikan baik-baik dengan lemah lembut sambil menjaga diri kita sendiri supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan itu. Ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara kita terkasih, mungkin kalau kita sudah menegur saudara kita yang jatuh, saudara kita yang mungkin menurut kita hidupnya mulai melenceng, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, namun yang kita tegur, kita ingatkan itu masih merasa benar dirinya, masih merasa paling hebat, mungkin kita bisa bawa ke dalam doa, saudaraku. Kita akan lebih baik kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan Roh Kudus sendiri yang menginsafkan. Bagian kita mengingatkan, ketika kita mengingatkan dengan lemah lembut, memimpin mereka untuk kembali ke jalannya Tuhan. Mari saudaraku, kita doakan juga, kita bawa ke dalam doa supaya saudara kita yang terjatuh tadi ke dalam lembah jurang dosa bisa sadar, diinsafkan oleh Roh Kudus dan kembali ke jalan Tuhan. Firman Tuhan katakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat ketiga dikatakan, Galatia 6 ayat ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Waduh, ini yang sangat bahaya saudaraku. Seringkali orang yang sudah tahu firman, orang yang sudah membaca firman, orang yang sudah belajar firman, entah dia sekolah teologi atau sekolah Alkitab atau sekolah apapun juga itu, mereka merasa dirinya sudah berarti, saudaraku. Mereka merasa dirinya sudah paling hebat. Saudaraku terkasih, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Untuk bisa menjadi sesuatu pribadi yang berarti, tidak cukup dengan hanya menimba ilmu, saudaraku. Tidak cukup hanya untuk mengerti, membaca firman, untuk mencoba mengerti firman, tapi kita harus melakukan firman. Kembali ke ayat pertama tadi, ketika kita melihat saudara kita yang terjatuh, ketika saudara kita kedapatan melakukan suatu pelanggaran, mari kita yang rohani memimpin dia ke jalan yang benar. Itu ada dampak, ada arti hidup kita, supaya kita memimpin dia kembali ke jalannya Tuhan dengan roh yang lemah lembut, sambil menjaga diri kita tidak berdosa. Mari kita berdampak buat sesama kita. Mari kita saling mengingatkan saudara kita. Saudaraku, hari-hari ini saya barusan sharing dengan teman saya, ketika teman saya membahas ya tentang ketika dia sangat suka sekali dengan perempuan-perempuan, saudaraku, hanya menonton gambar-gambar segala macam. Saya hanya menyampaikan bahwa firman Tuhan tidak diizinkan ketika kita membayangkan, melihat perempuan, membayangkan bahwa kita menyukakan diri kita, pikiran kita. Tuhan Yesus tidak berkenan loh hal seperti itu. Bagian saya hanya mengingatkan, kalau dia mau mengelak bagaimana, bagian saya mengingatkan namun dengan lemah lembut. Saya sedikit bercanda, saya sedikit mengingatkan dengan cara gaya bahasa dia, supaya dia bisa kembali sadar bahwa apa yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus bisa benar-benar bukan hanya menjaga mata atau perbuatan, tapi juga menjaga hati kita. Apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Saya hanya bisa mengingatkan dengan lemah lembut bagaimana apa yang dikehendaki Tuhan, supaya kita tidak berpikir yang aneh-aneh, tidak berpikir yang neko-neko. Mari kita berpikir yang baik, yang benar. Saudaraku yang terkasih, yang keempat dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri.
Dan baiklah dia yang menerima, ya ini sampai ayat ke-5 dulu saudaraku. Setiap orang dikatakan, baiklah tiap-tiap orang, Rasul Paulus berkata pada jemaat di Galatia, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saudaraku, apa yang menjadi beban Anda tidak bisa saya pikul. Apa yang menjadi beban saya tidak bisa Anda pikul. Setiap orang mempunyai panggilan Tuhan masing-masing. Ada yang panggilannya menjadi hamba Tuhan, ada yang panggilannya menjadi pendoa syafaat, ada yang panggilannya menjadi pemuji Tuhan, ada yang panggilannya menjadi pengusaha, ada yang menjadi karyawan, ada panggilannya menjadi raja, pemimpin, ada panggilannya menjadi hamba. Setiap kita memiliki panggilan masing-masing, saudaraku. Di dalam hidup kita, bagaimana kita bisa berdampak bagi kerajaan Allah. Baiklah kita masing-masing menguji pekerjaan kita sendiri, nggak usah lihat pekerjaan orang lain, saudaraku. Kita menguji pekerjaan yang kita lakukan sendiri, maka kita bisa bermegah melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Seringkali orang membanding-bandingkan dengan keadaan orang lain. Kalau saya jadi orang kaya, saya bisa membantu orang banyak. Kalau saya bisa jadi artis, penghasilan saya banyak, saya bisa memberkati orang. No, saudaraku. Setiap kita memiliki panggilan dari Tuhan masing-masing. Untuk menggenapi panggilan itu, bagaimana diri kita bisa berdampak. Marilah kita menguji kita sendiri. Dalam panggilan kita saat ini, apakah kita bisa menjadi berkat, menjadi saksi Kristus. Kita tidak perlu melihat keadaan orang lain, tapi yuk kita refleksi. Seperti kita bercermin, kita melihat wajah kita sendiri, kita refleksi, saudaraku. Kita nggak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Namun dalam keadaan apapun juga, yuk saya ajak saudaraku, mari kita menguji diri kita sendiri. Apakah selama ini kita sudah memenuhi hukum Kristus untuk berdampak mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Di firman Tuhan ayat ke-6 dikatakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Saudaraku yang terkasih, setiap kita, saya juga disadarkan, kalau kita mendapatkan pengajaran yang baru dari hamba Tuhan, dari pendeta, dari gembala, dari siapapun itu, ketika kita diberkati Tuhan secara langsung, saudaraku, maupun tidak langsung kita mendengarkan khotbah, lewat radio, lewat YouTube channel, lewat sosial media. Ketika kita mendekat, oh ternyata hamba Tuhan ini dipakai Tuhan untuk menerangkan kebenaran firman ini. Mari saudaraku yang terkasih, kita menabur. Menabur bisa dalam bentuk menabur kesaksian, betapa hidup kita sangat diberkati Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan. Juga secara rohani menabur buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, termasuk apa? Kemurahan. Kita nabur kebaikan, kita nabur berkat Tuhan kepada orang yang menyampaikan. Saudaraku, karena setiap pekerja layak mendapatkan upahnya, saudaraku. Ketika kita mendapatkan berkat rohani, ketika kita juga memberkati, menabur berkat jasmani kepada orang yang menabur firman tadi dalam diri kita. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan dikatakan, jangan sesat. Allah ayat ke-7, Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Hati-hati saudaraku. Tuhan sudah, firman Tuhan sangat keras, ini ada tanda seru. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Saudaraku, kemarin Galatia 5 kita sudah bahas ya, mulai dari ayat 19 sampai dengan 22 ya. Perbuatan daging telah nyata, apa? Kecemaran, hawa nafsu, pesta pora, kebinasaan ya, pencederaan, pemecah belah, yaitu kalau orang menabur dalam daging itu pasti akan nuai. Tapi kalau kita menabur dalam roh, firman Tuhan dikatakan di sini, barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Wow, dahsyat sekali ketika kita menabur kasih, sukacita, damai sejahtera, menabur kemurahan,
kebaikan, kelemah lembutan, maka kita akan menuai kekekalan dari roh itu, saudaraku. Hidup yang kekal. Janganlah, ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku, sangat jelas sekali. Ayat Galatia 6:9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku, bukan hanya orang Kristen saja, saudaraku. Bahkan orang yang non-Kristen atau orang yang tidak punya kepercayaan atau ateis, mereka pun sadar bahwa hidup ini harus berbuat baik kepada orang lain, supaya kita juga menerima kebaikan dari orang lain. Namun saudaraku, di dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan, saya mengingatkan saudaraku dan mengingatkan saya juga firman Tuhan pada pagi hari ini. Di Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, bukan berarti supaya kita dapat pahala, enggak. Bukan berarti supaya kita selamat masuk surga, enggak. Karena itu firman Tuhan dikatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Justru kita percaya kepada Yesus. Yesus yang sudah baik kepada kita. Kita yang jahat, yang harusnya binasa, dihukum. Tetapi ketika kita percaya Yesus, maka kita sudah ditebus di kayu salib. Dosa kita sudah diampuni, kita diselamatkan. Kita menerima kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan yang sangat besar, melebihi berkat jasmani rohani, yaitu berkat keselamatan. Mari kita juga membagikan berkat kabar baik keselamatan itu kepada banyak orang. Kita membagikan keselamatan bahwa ketika orang berdosa, ketika orang tidak percaya Tuhan, mari kita bagikan keselamatan. Ada pribadi, Sang Pencipta yang sangat mengasihi mereka, yang tidak menginginkan mereka binasa dalam kekekalan. Ketika pribadi itu rela menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, dan rela mati di kayu salib menebus dosa kita, maka semua pelanggaran kita, dosa-dosa kita, sudah ditanggungnya di kayu salib. Segala kutuk-kutuk kita, sakit penyakit, sudah ditanggung kayu salib. Barang siapa percaya, dan dia mati, dia bangkit pada hari ketiga, kembali ke surga, ke tahtanya Maha Kudus. Barang siapa percaya kepadanya, maka ia diselamatkan. Seluruh dosanya dihapuskan, beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Kita membagikan kabar baik, membagikan Injil. Selain kabar baik, kita juga membagikan berkat jasmani kepada orang yang membutuhkan, saudaraku. Kepada saudara-saudara di sekitar kita yang membutuhkan. Ini sangat jelas sekali. Baik orang yang tidak seiman, marilah firman Tuhan katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Efesus 2 juga berkata demikian. Bukan oleh kasih karunia kita diselamatkan, bukan karena hasil usaha kita sendiri, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, bukan karena kesalehan kita menjaga kekudusan diri kita, puasa, apapun juga itu, saudara, supaya kita diselamatkan, no. Tapi oleh kasih karunia, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan. Dan untuk apa? Untuk kita berbuat baik, saudaraku. Efesus 2 dikatakan, dengan tujuan supaya kita berbuat baik. Ketika kita diselamatkan, Tuhan tidak berhenti kita selamat, tetapi kita berbuat baik. Kita mengabarkan keselamatan, kabar baik kepada sesama kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara kita yang belum percaya Yesus. Kita sampaikan bahwa ada satu pribadi Tuhan yang menciptakan kita, yang sangat baik. Tuhan rela jadi manusia, rela mati di kayu salib. Dia yang tidak berdosa, dia rela menanggung dosa-dosa kita di kayu salib, rela mati, dan dia bangkit di hari yang ketiga. Dia naik ke surga, menunjukkan bahwa dia maha kuasa. Dia sudah menebus dosa Anda dan saya. Mari kita sampaikan kabar baik itu kepada setiap orang. Dan kita firman Tuhan katakan Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10 sangat jelas sekali, saudaraku. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Saudara, kalau kita melihat ada orang Kristen, ada gereja melakukan bakti sosial, ya, membagi sembako, membagi
beras, Indomie, membagi minyak, telur, segala macam sembako pasar murah, baju-baju gratis, itu bukan kristenisasi, saudara. No, tidak ada hubungannya dengan itu. Namun itu kita ingin membagikan kebaikan kita. Kita sudah menerima kebaikan yang dari Tuhan, yaitu keselamatan. Kita ingin berbagi kebaikan kepada saudara-saudara semua yang membutuhkan, karena kita mau menjadi pelaku firman-Nya Tuhan. Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kalau orang Kristen berbuat baik itu bukan untuk cari pahala. Orang Kristen berbuat baik bukan untuk cari selamat, tapi orang Kristen berbuat baik karena itu adalah kehendak Tuhan dalam diri kita, supaya kita berbuat baik kepada semua orang. Firman Tuhan katakan, ada penegasan juga, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya mendorong saudaraku yang kekasih, bagi Anda dan saya yang Kristen, ya, yang sudah berbuat baik itu bagus, yang sudah sering menolong orang itu bagus, yang sudah sering memberkati orang itu bagus. Tetapi di Galatia ayat 6 ayat 10 sangat jelas dikatakan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Firman Tuhan berkata sangat jelas, kita boleh berbuat baik kepada semua orang, karena itu firman Tuhan. Namun juga kita berbuat baik, kita perhatikan kepada kawan-kawan kita yang seiman. Apa yang sedang mereka butuhkan di hari-hari COVID ini. Mungkin mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang tidak dapat penghasilan, saudaraku. Mereka yang hilang, mungkin mereka supir ojek online, atau mereka yang mengandalkan penghasilannya berdagang, makanan, jualan sembako, apapun juga yang mereka tutup tuh, saudaraku. Mari kita bantu mereka. Kita tidak harus mengorbankan semua harta kita, no. Tapi kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan, kita membagi sebagian berkat kita kepada semua saudara kita yang membutuhkan, terutama kawan-kawan kita seiman, saudara kita kandung, saudara bertalian darah dengan kita, saudara-saudara kita seiman. Mari kita juga perhatikan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga saya percaya kiranya firman Tuhan ini di Galatia 6 ayat pertama sampai 10 sangat jelas sekali, bahwa firman Tuhan mendorong kita untuk saling membantu di dalam hidup kita. Bukan hanya membantu secara rohani, yaitu membagikan kabar baik, juga kita membantu secara jasmani. Karena firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, akal, budimu. Juga firman Tuhan berkata, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita mengasihi sesama kita. Kita tidak mengasihi makhluk hidup yang lain, ya, hewan, binatang, no. Tapi kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku yang terkasih, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan mengingatkan kami melalui kebenaran firman di Galatia 6 ayat 1 sampai 10, supaya kami saling membantu sesama kami. Tuhan menyadarkan kami bahwa supaya kami mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sadarkan kami keberadaan kami di dunia, supaya kami memberi dampak, memberi arti buat sesama kami. Kami tidak mau hidup egois, mementingkan diri kami sendiri, mementingkan keluarga kami saja. Tapi kami mau menjadi saluran berkat Tuhan, saluran kasih Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kami berarti Tuhan. Biarlah kami menguji setiap pekerjaan kami, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa, naikkan doa syafaat kami ya Tuhan.
Kami memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Kami bersyukur kami boleh tinggal di Indonesia, negeri yang damai, negeri yang majemuk ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bisa menikmati semua kebaikan Tuhan di negeri ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, semua menteri, pemerintahan, gubernur, wali kota, bupati, dan camat, lurah, RW, RT, kepala desa, kadus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mendatangkan kesehatan buat para pemimpin kami. Kasih karunia, kekuatan, hikmat, takut akan Tuhan ada dalam pemimpin kami. Mereka peduli akan rakyatnya. Mereka memperhatikan kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan pribadi, golongan, suku, agama, atau ras Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan berikan hikmat untuk menangani bangsa yang besar ini Tuhan, dan majemuk ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemurahan terjadi, pemulihan terjadi buat Indonesia dari segala dampak COVID krisis ini Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Kami minta Tuhan pengampunan-Mu atas dosa-dosa bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan, bukan hanya di kota-kota besar, di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, di gunung-gunung, di daerah pulau-pulau terpencil Tuhan, yang mengalami dampak dari COVID ini Tuhan. Seperti Engkau memelihara Elia di tepi sungai Kerit, seperti Engkau memelihara Elia ketika mereka hidup di rumah janda Sarfat, menginap, nebeng Tuhan. Seperti Engkau memelihara bangsa Israel ketika terjadi kekeringan di Mesir 7 tahun Tuhan. Di seluruh dunia 7 tahun Engkau juga memelihara mereka. Pakai kami Tuhan, pakai kami semua jemaat-jemaat-Mu untuk menabur kebaikan. Bukan hanya menabur secara rohani kesaksian, tapi kami mau menabur secara jasmani Tuhan, buat mereka Tuhan. Karena kami sudah diberkati oleh pembagian firman-Mu. Melalui mereka kami diberikan pengertian-pengertian yang baru Tuhan. Galatia 6 dikatakan kami juga diminta Tuhan untuk berbuat baik kepada orang yang sudah menabur firman, supaya kami membagikan roh, berbuat baik dalam roh kepada orang yang sudah menabur firman dalam hidup kami. Biarlah kami disadarkan kami tidak egois Tuhan. Kami peduli akan mereka. Pakai kami jadi saluran berkat atas hidup mereka Tuhan. Dan Tuhan memelihara mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga setiap bisnis Tuhan, anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia yang terdampak COVID Tuhan. Baik bisnisnya, usahanya, pekerjaannya, yang menjadi bisnismen, pengusaha, atau karyawan yang terdampak Tuhan. Kami mohon Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Di tengah-tengah krisis ini Tuhan, yang menolong campur tangan dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik kepada mereka. Apa yang harus mereka perbuat. Kami percaya kami terus dipelihara Tuhan. Kami terus ada dipelihara Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Sadarkan kami selama ini kalau kami fokus hanya mencari uang. Sadarkan kami untuk kami terus berharap bergantung hanya kepada Tuhan saja. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kami hidup, kami kaya, susah payah kami tidak menambahinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan memelihara anak-anak-Mu Tuhan, membawa mereka semakin melekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kami yang sakit Tuhan, di saat pandemi COVID ini, sakit apapun juga Tuhan, mungkin kami memiliki rasa kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Kami mau hancurkan, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar daripada COVID ini Tuhan. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan yang baru, kelegaan buat setiap anak-anak-Mu yang mengalami kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan Tuhan. Filipi 4 ayat 8 dikatakan bahwa pikirkanlah pikiran-pikiran yang di atas, yang sedap didengar, yang baik, yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita memikirkan perkara-perkara yang baik. Roma 12 juga dikatakan, supaya kita tidak memikirkan perkara-perkara yang berat, kita memikirkan perkara-perkara yang sederhana. Sebab percayalah,
semuanya ini pasti berlalu. Badai COVID ini pasti berlalu. Karena campur tangan dan pertolongan Tuhan saja. Engkau yang mengalami pikiran-pikiran berat, engkau yang mengalami ketakutan, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang menghibur engkau, kuasa Roh Kudus yang menguatkan engkau kembali, yang beri kelegaan. Pikirkanlah perkara-perkara yang baik, yang enak, yang sedap didengar. Singkirkanlah perkara-perkara yang berat-berat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, tolong mereka Tuhan Yesus. Tolong kami juga. Kalau kami merasa khawatir, kalau kami merasa ketakutan, kami percaya pertolongan Tuhanlah yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga kami, orang yang bertalian darah dengan kami Tuhan. Kami minta perlindungan Tuhan, proteksi yang dari Tuhan saja yang ada dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Biarlah lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau menikmati segala kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur buat keadaan kami apapun juga Tuhan. Kami percaya ada rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kami juga bersyukur asal ada makanan dan minumlah, kami cukup itu buat kami. Kami tidak mau berpikir yang berat-berat, kami tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Kami mau mengucap syukur, kami terus mau melekatkan hati kami kepada Tuhan. Dan kami mau membagikan sebagian berkat yang Tuhan percayakan pada kami, baik berkat rohani, berkat jasmani, kepada semua sesama kami dan saudara-saudara kami yang lain yang seiman. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi Engkau. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas kembali saudaraku. Percayalah bahwa kasih karunia Tuhan yang memampukan kita melewati masa-masa COVID ini. Dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik kepada sesama kita, baik secara rohani maupun secara jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.